Slow, Pak. Masuk Bapak Sanyung, nggak tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu, berkah joki, anak-anak keturunan jadi orang yang soleh-soleha. Nah, semoga kita nih diizinkan Allah bisa bertamu ke tanah suci, baik umrah, baik haji. Tak dapat haji umrah, tak ada duit awak, duit anak. Gitulah. Pasang niat kita tidak belajar, potong hari ini semoga apa yang kita buat bernilai barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu fadli yaumi asyura. Bab keutamaan yaum hari asyura. Ini kan kita 23 hari bulan daripada bulan haji. Nah, tanggal 23, hari 23. Cuman siapa yang semalam puasa Arafahnya hari Jumaat, berarti hari ini hari 24. Ya, kalau puasa Arafah hari Jumaat, berarti hari ini hari 24. Tapi kalau puasa Arafahnya hari Sabtu, berarti hari ini hari 23. Jadi awal tahun kita, siapa yang hari Jumaat, berarti dia 29, tanggal besok 29. Hari Jumaat ogolah akhir tahun dia. Akhir tahun dia hari Jumaat. Anda diadab nih. Beramallah dia amalan meminta kepada Allah pada akhir tahun, asarnya itu hari Jumaat, minta tutupkan dalam keadaan husnul khatimah, beriman, dalam keadaan Allah redha kepada dia. Kalau anda amalan khusus, ibu bisa tengok di kitab Majmu' Syarif. Ada tuh doa akhir tahun. Akhir tahun dulu asar, awal tahunnya maghrib, berarti malam Sabtu. Kalau dia puasa Arafahnya Jumaat, tapi kalau puasa Arafahnya Sabtu, gola akhir tahun dah. Iya. Kalau Sabtu berarti tanggal 30. 31 besok kalau bisa puasalah, puasa Muharram pertama. Tapi kalau tak bisa, diambillah bilangan setengah bulan lagi, itu hari Selasa. Hari Selasa tanggal 9 lah. Kalau di hari Sabtu Arafahnya, berarti tanggal 9 lah besok. Tanggal 9, hari Selasa. Dan disambut sebelumnya dengan yang namanya Tasu'ah, hari Senin. Kalau dia biasa pula puasa Senin Kamis, berarti dia dapat ugolah jadi dia puasa Senin, Tasu'ahnya juga dapat. Kalau dia hendak pula mengganti puasa dia tinggal, boleh ke? Menurut Imam Ramli, dalam mazhab Syafi'i ini boleh digabungkan antara sunat dengan wajib. Niatkan dulu qadha karena harinya adalah berkaitan dengan hari Senin sama dengan Tasu'ah, maka tiga-tiga pahalanya dapat. Begitu ya. Jadi apa kata dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini?
An Abdillah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma yauma asyura minal muharram man barang siapa soma berpuasa yauma asyura pada hari asyura 10 muharram tu a'tahullahu taala sawaba asyrati alapin malak Allah kasih pahala 10.000 malaikat ya. Jadi dikatakan di sini a'tahullahu taala sawaba asyrati alafi malak. Jadi Allah kasih pahala 10.000 malaikat. Kenapa beda kita ni dengan malaikat? Karena malaikat itu makhluk yang Allah cipta memang beribadah. Awak ni sikit aja beribadah udah lebih hebat daripada malaikat. Itu makanya walaupun puasa satu hari pula bisa 10.000 malaikat pula kalah. Itulah Allah Ta'ala nak kasih pahala. Walaupun puasa daripada Asyura tu satu hari, tapi Allah sandingkan dengan seakan-akan pahala 10.000 malaikat. Jadi begini, kalau kita bayangkan, Allah Ta'ala tu menciptakan malaikat tu juga untuk membantu kita beramal ibadah. Ketika malam Lailatul Qadar, Allah turunkan seluruh malaikat. Tanazzalul malaikat waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada saat itu Allah turunkan malaikat dan Ruhul Kudus. Siapa tu? Malaikat Jibril, pemimpin daripada para malaikat. Ya, diturunkan untuk apa? Untuk mengusaikan cerita malam Lailatul Qadar tu. Untuk kita. Jadi tandanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah dia sampai terbit fajar. Jadi artinya ukuran setahun tu apa yang terjadi ke muka itu malam Lailatul Qadar tu lah ditentukan. Kalau memang ada umur dia pada tahun muka tu di Lailatul Qadar tu sudah digariskan. Kalau dia celaka tahun tu di Lailatul Qadar juga sudah digariskan. Maka kita bermohon pada Lailatul Qadar tu baik karena malaikat itu diciptakan oleh Allah Taala untuk membantu kita beramal ibadah. Contoh, kita ni satu orang sepasang. Kanan kiri kiramang katibin, rakib atid. Itu Allah cipta supaya untuk mencatat amal kita. Ada lagi malaikat berganti bersip-sip namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah tu pagi ada, siang ada, petang ada, malam ada. Ada malaikat yang ditugaskan hari Senin dia datang, hari Kamis dia naik. Hari Kamis dia datang, hari Senin dia naik. Itu maka disunatkan puasa Senin Kamis. Karena malaikat naik membawa catatan. Dari hari Senin ke hari Kamis, dari hari Kamis ke hari Senin. Begitu. Makanya kalau di dalam kitab Baijuri, ada nyebut Baijuri. Sama tu. Hasyiah Baijuri atau Hasyiah Baijuri. Kalau kita tu hendak menyingkirkan bodoh anak kita atau bodoh kita, sunat potong kuku hari Senin. Karena segala bodoh tu berkumpul di ujung kuku. Hari Senin, potonglah. Kalau potong selang-seling boleh. Ya, sini, habis itu sini, habis itu sini, balik sini, balik sini. Bawa sini sebelah kanan dulu. Apa ambil di sini dulu, habis itu ke sini. So, ada aturan-aturan itu. Kalau anda menghilangkan kemiskinan, potong kuku hari Kamis. Mana banyak utang, potong kuku hari Kamis. Iya, ada itu. Ada kitab menggariskan itu. Iya, banyak utang. Iya, jadi itu kenapa hari itu disunahkan beribadah. Iya, diingatkan karena segala macam kemiskinan itu dikumpulkan di situ. Kita itu, apa namanya, terwasilah potong kuku, joki itu datang. Gitu, Pak. Iya, Google lah masukin tadi. Yang biasa megang duit yang mana? Tangan apa kaki? Nah, itu potong kuku, bukan potong tangan. Potong kuku. Mungkin gara-gara itulah terhambat. Potong kuku. Bukan potong meja. Apalagi potong kompas, jadi potong kuku hari Kamis. Kalau banyak-banyak penyakit, saya Jumaat pula jatuh semalam. Bukan banyak jatuh dari tangga. Jadi kalau kesunahan umur 40 tahun ke atas, udah mulai banyak penyakit, asam urat, rematik,
Asam potong, asam jawa, pokok segala-segala asam lah. Bimbingnya, Pak. Asam belimbing. Hari Jumaat lah potong. Iya. Tayo gitu. Itu ada dasarnya berkitab. Iya. Bukan hanya sekedar cakap-cakap saja. Iya. Jadi kalau nak ngusir penyakit, potong hari Jumaat. Karena segala... Hah? Berarti sikit sebelah hilang penyakit. Sebelah hilang. Iya. Dia tidak potong semua, berarti sebelah hilang penyakit. Senin potong sedikit. Tunggu Kamis potong lagi sedikit. Hilangnya sikit-sikit lah. Berangsu. Jadi ini tentang fadilat puasa. Bagi yang bisa puasa. Kalau tak... Iya, Selasa setengah bulan lagi. Tanggal 9. Iya, tengok aja lah kalender. Iya, ini tanggal 23. Iya. Tanggal 9. Asyura. Tasu'anya Senin. Iya, coba tengok kalender yang muatan, entah salah pula saya tengok. Tasu'ah arti hari ke-9, Asyura artinya hari ke-10. Udah itu lagi, ada lagi tingkatan yang lain. Itu tadi pahalanya 10.000 malaikat. Wa man shoma yauma Asyura, siapa yang puasa pada hari Asyura minal Muharram, daripada bulan Muharram, a'ta sawaba asrati alafi hajjin, dikasih pahala 10.000 orang haji. Bagi yang tak bisa haji, yang bisa haji berangkatlah, jangan puasa aja. Ini bagi yang susah. Dulu kan pernah ada ngadu sama Rasul, ya Rasul sadaplah uang kaya tu. Anda bersedekah bisa pula dia anda ini. Jadi Rasul tu dibuatnya amalan kau bertasbih aja itu dah menandingkan uang kaya. Begitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada lagi amalan Allah Ta'ala kasih pahala. Siapa yang solat subuh berjamaah, apa di musalah, apa di masjid, tunggu sampai anda tawang hari. Solat dia namanya solat sunat Isra. Maka dapatlah pahala seperti haji dan umrah. Pahalanya. Bagi yang susah nak pergi ke haji, pahala. Jangan pula habis solat sunat Isra panggil haja pula dia. Itu nama bergalau dia tu dah. Begitu ya bagi orang yang Allah Ta'ala sebutlah. Kalau kita tanda aja beramal, itu kan berkitab juga ni. Jadi kalau kata tu mana dasar kau, dia tak jumpa, jangan pula menghujat. Kan gitu. Jadi Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, pemurah dia. Ngasih pahala itu simple. Yang paling penting, yang kita minta itu bukan masalah pahala. Minta diterima dulu amalan tu. Amalan itu terima tidak? Pekau pahala biar urusan Allah. Kalau kitab ngaton gini-gini. Ini sibuk dengan urusan pahala-pahala macam dulu ada haji apa? Haji yang di dalam TV itu dulu. Asal dia beramal tulis. Yang Mak Ija mau berangkat haji dah apa? Dulu. Haji Sulam. Asal apa dibawa buku po catat begitu Sahab itu tulis bersedekah sekian. Tahu pula dia pahala. Upo dosa dia lebih banyak lagi. Sibuk mencatat pahala. Biarlah mencatat tu dah ada tugas yang baik yang buruk. Yang penting kita lakukan yang baik-baik aja. Kalau salah bertaubat, kalau salah istighfar. Karena ada di dalam hadis itu begini bunyinya. Lan yudkhila ahadan amaluhu al jannah. La yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada manusia akan amalan, tidak ada amalannya memasukkan seseorang itu ke surga, tak ada. Jadi sahabat qalu, mereka berkata pada sahabat, wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau ya Rasul. Wala ana, tidak juga aku. Ayyatakhamadani ayyatakhamadanillahu bifadlin wa rahmatin. Kalau aku ni karena Allah melimpahkan kepada aku karunia dan kasih sayang. Jadi yang memasukkan seseorang itu ke surga adalah kasih sayang Allah. Kalau cerita banyak amal, iblis paling banyak amalan. Umurnya berpuluh ribu tahun, beramal banyak, tapi hancur lulu gara-gara sombong. Iya.
Jadi yang hendak bertugas masuk surga apa semua, boleh kita beramal mengharap surga. Boleh. Boleh kita beramal takut daripada neraka. Boleh. Tapi kata beramal mutlak karena Allah. Yang punya surga dan neraka itu Allah. Jadi di dalam kitab Asrarus Salah itu disebut ikhlas itu 2 macam. Pertama nama ikhlas itu ikhlasul abrar, mutlak tak ada harap apa-apa hanya Allah. Yang kedua namanya ikhlasul muqarrabin, ikhlas orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini yang berharap surga dan jauh daripada neraka. Ikhlas juga namanya. Di mana dasarnya? Dalam surat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Habis, ikhlas tu tak ada yang lain-lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah pula kami memohon pertolongan. Nah ini kan meminta surga itu kan sama Allah. Nah ini namanya ikhlasul muqarrabin. Ikhlas yang ada orang mendekatkan Allah supaya dapat surga dan jauh daripada neraka. Seperti itu ya. Udah. Waman masaha yaduhu ala ra'si yatimin, dan barang siapa yang tangannya menyapu kepala anak yatim yauma asyura, pada hari Asyura, rafa Allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin daraja. Allah angkat setiap bulu rambut anak yatim disapu tu 1 tingkatan dekat kepada Allah. Dikasih derajat Kalau anak yatim. Kalau yang udah punya anak yatim, Ustaz, apa sapu kok? Anak yatim uang lah pesapu. Anak yatim dia udah biasa disapu. Tapi laki dia nama Muhammad yatim Ustaz, itu termasuk kok tidak? Itu yatim kadaluarsa. 10 Asyura itu. 10 Asyura, makanya Asyura itu sebut juga hari anak yatim. Anak yatim tu ayah Nabi. Siapa yang menghardik anak yatim menghardik Nabi. Nabi lahir yatim. Dia menyebut dia ayah anak yatim. Gitu. Karena agama Islam ni agama yang dia memperhatikan yang lain untuk keselamatan. Jadi tak akan bisa kita dikatakan tidak dapat rahmat Allah. Tadi katanya beramal janganlah mengharapkan surga, cari rahmat Allah aja lah, kan gitu ya. Takkan bisa kita akan mendapat rahmat Allah jikalau tidak kita menyayangi orang sekeliling kita. Kalau ada pula tetangga itu tak makan begitu. Ini sekarang ni apa ya? Nauzubillah min zalik, kejahatan. Semalam itu di gang keluarga itu 9 juta habis sapi 3 ya. Kecuian. Wah, luar biasa. Sebulan yang lalu di Kelubi itu uang mengubuan. Di muka itu di Kelubi itu ada kuburan, lapangan badminton, parkir keto. Keto ini parkir tuh di layan. Nauzubillah min zalik. Ada keluarga daripada yang meninggal bawa keto, balik datang pakai keto, balik tak pakai keto. Siang uang tuh pikir bukanlah keto ini tadi. Pikir keto dia song-song, berani pencuri sekarang. Gara-gara narkoba ini tadi juga. Banyak kasus di rumah tuh datang. Dia berlaki bini berkelahi gara-gara narkoba. Nauzubillah min zalik. Memang kelakuan orang-orang kafir itu nak merusak dia. Rumah tangga rusak gara-gara narkoba. Iya. Lagu pun bangga pula lagu narkoba tu. Sikok bagi dua, sikok bagi dua, sikok bagi dua tadi. Lagu itu artinya sikok itu 1 biji. Itu bahasa daerah apa sana tuh, Palembang atau apa. Sebiji ekstasi itu bagi 2 biar sama-sama naik dia. Dulu ada lagu apa namanya itu, apabila aku mati nanti kuburkan aku di berarti kan saking dia naik play dia dengan ganjo tadi, kubur situ biar sadap. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada dulu lagu Jamrut tuh macam apa bunyinya tuh. Ini zamannya sabu-sabu, bukannya zaman batu, kata dia. Berarti yang keren tuh sabu-sabu tuh. Kalau orang yang apa sikit-sikit mempermasalahkan, berarti orang zaman batu dia. Nauzubillah min zalik. Kadangkala yang begitu-gitu menyemangatkan. Maka untuk ngimbang-ngimbang begitu tuh, kalau ada terjadi sama keluarga kita, doakan. Berubah dia. Entahkan anak, entahkan laki, entahkan saudara, berubah. Karena manusia itu bisa berubah. Datang kata dia tuh, tidaklah lagi. Kata dia.
Letih aku. Ngisap sekali muncul pula terbakar. Kan gitu. Kadang sedot pakai hidung apa dan sebagainya. Anak saya nomor 3 tuh. Kan saya udah di Klubi sekarang. Udah masuk setengah tahun lah pindah situ. Jadi ada sekitar situ nampak lau pobong sabu-sabu tuh. Jadi ada diambil Jadi ada yang usah diambil. Abang tahu mak, dia cerita dekat sama mak. Tuh. Abang tahu itu. Jadi tahu dia. Jadi ada cerita lagi ada orang sekeliling tuh udah tua tapi tak sadar ketua minuman susu batak. Susu batak tua. Susu batak itu kan tua. Jadi dia slogo dia sama atuk tu. Tuk, minum susu. Tak boleh kata dia. Udah tua nak mati nak minum susu tua tu. Nauzubillah min zalik. Bilalah dapat hidayah lagi. Mudah-mudahan dapatlah. Gitu ya. Dah, itu cerita tentang Asyura. Waman fatara mu'minan, siapa yang ngasih pembukuan orang beriman lailata Asyura pada malam Asyura, berarti hari 9 dia puasa buka dia. Ya. Paka'anna ma'abtara indahu jami'a ummati Muhammad, seakan-akan dia mengasih pembukuan kepada seluruh umat Muhammad. Pada malam itu siapa yang berpuasa. Ya. Jadi kita ni kan payah nak mengasih pembukuan sama orang banyak. Jadi fadilat daripada bulan Muharram awal tahun, itu seakan-akan dia mengasih pembukuan kepada orang puasa Tasu'ah. Pahalanya. Bagi Allah Ta'ala mudah ngasih pahala. Ada satu amalan lagi. Menulis bismillah pada satu hari bulan Muharram tu, malam tu. Sebanyak 113. Karena Al-Quran bismillah yang dicantum di kepala tu 113. Bermakna memulakan dengan yang baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim 113 biji. Bismillah. Artinya itu memohon keberkahan karena bismillah itu sendiri ada hadis. Kullu amrin zibalin, setiap perkara yang baik itu tidak dimulakan dengan bismillah, maka amalan itu terputus. Maka orang saleh terdahulu tulis bismillah. Tapi orang dulu tu nulis bismillah, dilanjut atau nulis surah. Jadi banyaknya 114 surah, satu surah tak baca bismillah. Itulah surah Taubah. Ya. Jadi mudah-mudahan ibu bisa beramal. Nanti akhir tahun, kalau hari Sabtu, hari Jumaat. Setengah bulan lagi, beramallah puasa. Semoga Allah Ta'ala bisa memudahkan kita untuk beramal ibadah. 8 joki. Dulu berceritalah menantu daripada almarhum Haji Ibrahim, tukang nisan. Muka Gang Setia. Kata menantu dia, mentua aku tu Ustaz, 1 bulan Muharram tu puasa dia. 1 bulan tok. 1 bulan tonat. Dari padilan amalan yang ditahunnya, apa yang diinginkannya dalam tahun itu Allah capaikan. Jadi 1 bulan di awal tu dia bantai, karena itu termasuk bulan haram. Bulan haram tu 4. Zulkaidah berapit, Zulhijjah haji, Muharram. Terakhir Rajab. Jadi 4 bulan haram ni disunatkan puasa. Seperti itu. Sekian ada hendak tanya, dipersilakan. Terima kasih. Demikian saya padukan. Assalamualaikum. Minta maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini Kang, saya hendak ke tempat ipul tadi lah. Agak meriang juga saya rasa tidur, payah berkisah. Bertengkot-tengkot jalan. Ini gara-gara ada kawan tu kaki bertengkot juga. Saya bukan mau nanya kabar apa awak kena tengkot. Poneng. Iya. Ada yang tanya-tanya. Entah ada yang masalah amalan tadi. Kalau tak apa tahu, Ustaz catatlah masalah amalan awal tahun, akhir tahun. Boleh aja sekarang udah ada duit. Pergi ke toko tempat jual kitab Majmu' Syarif bahasa Indonesia apa bahasa Arab, amalkan. Udah ada catat. Awal Muharram. Kalau yang saya kata tadi, kalau dia Arafah dari Jumaat, berarti tanggal 30. 1 Muharram 30. Berarti 31 salah saya. Kalau hari Sabtu ya, kalau hari Jumaat berarti 30 dia. Hari Sabtu berarti dia 31 1 Muharram. 31. Hari Sabtu lah itu. Sabtu lah. Sabtu nak dihadap. Sabtu nak dihadap.
Apa ya? 23 ini ya? Iya. Berarti tambah 7 lagi ya? Ya, pasti 30. Nah, 30 ya, pas lah. Berarti 30, 31, 1. Berketepatan sama. 10 raya semalam, 10 gua tanggal Masehi ini kan? Gitu. Sabtu 31. Sabtu 31. Nah, yang botol tengok tanggal. Ingatan saya ini entah apa pula. Gara-gara jatuh dari tangga tadi entah salah tengok pula kan gitu. Apa nih tanggal? Anda salat aja kepayan. Semalam Jumat bisa pula. Waktu udah habis jatuh, paksa-paksa menggeletek juga lah. Upo tambah lama, tambah bongkak. Saya pikir tadi kenapa lah Ustadz Amir nelpon saya. Saya di Medan, kata dia. 30. Nanti minggu, itu yang mau tanah. Minggu. Minggu satu Muharramnya. Saya ngatuan beramal lah. Beramal itu kan masih tanggal 30 tuh. Iya, tanggal 30. Beramal itu. Kan awal tahunnya itu kan malam 31 itu maghrib. Akhir tahunnya itu kan hari Sabtunya itu. Berarti hari Minggu itu satu hari ya. Iya. Karena kita kan berputar amalan tuh dimulai dari malam. Bukti puasa belum tapi tarawih udah satu hari itu. Karena pertukaran tanggal di dalam agama Islam tuh menggaib, bukan tengah malam. Gaib. Makanya takbir menggaib tuh udah masuk satu hari. Malam minggu sudah baca ya, Pak? Untuk awal tahun. Akhir tahun, asar. Asar tanggal 30. Hah? Sabtu. Masa akhir tahun ini. Iya. Betul lah ni apa guna ini siar. Kita sibuk dengan tanggal-tanggal Masehi, tapi orang yang tak belajar tu tak tahu dia tanggal daripada Islam. Itu tu. Kita ni lama terpakai tanggal tahun baru Masehi tahu pula. Bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan. Tak bisa bakar sampah dia. Jadi juga lah. Tu. Belum. Sabtu belum. Salah saya tadi. Minggu 1 Muharram. Yang Sabtu tu beramal akhir tahun lah. Asar, habis asar. Iya, apa-apa yang hendak diamalkan. Entah hendak baca Yasin pun bisa. Pokok tutup dengan yang elok. Tuh. Iya. Tak ada lagi nak tanya? Iya. Nanti kalau kurang pas, kan ada setengah bulan lagi nih hendak masuk 10 Asyura, 10 Muharram. Tanya sama Ustadz Amir lagi. Ustadz Amir tuh guru saya juga. Dulu kan saya ibtidaiyah sekolah situ. Dia guru saya. Ilmu dia juga yang saya sampaikan. Dia juga tuang ke situ go. Iya, Kalau kurang pas tanya dia lagi. Iya, dituang ke situ go. Cuma awak belajar ke sana kemari, karena guru awak banyak macam-macam lah jumpa. Dia guru awak juga. Ada yang lain nak tanya? Ada, tak rasa. Tak ada rasa. Mak, gawat tak berasa. Apalagi mati rasa. Gawat tu. Iya. Asal hidup dia ada aja rasa. Rasa ngantuk, rasa malas. Datang tu. Iya. Lagi duduk-duduk begini ni dikasih rasa di bisian buat setan tu. Tempat duduk awak tu macam berduri-duri aja. Begini berkisar gini gitu. Iya, gawat. Lagi salat gatal aja pula muka ni Aduh aja nak digau. Lagi hendak sujud macam adu aja pula, macam maaf cakap di rombus sini, macam hendak keluar aja. Ada model hendak keluar masuk rasa. Menahan lah tu. Itulah setan tu kojo begitu. Iya. Dah berdoa lah kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma fir lana dzunubana, ya Allah ampunkanlah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami, wali walidina, dosa dua ibu bapak kami, warhamhum kama rabbayana saghira, sayangilah dua ibu bapak kami ya Allah sebagaimana susah payah mereka mengasihi sayangi kami di waktu kecil. Wali jaddina wali jaddatina, ampunkan dosa datuk nenek kami, wali masyaikhina wali muallimina wali asatizatina, begitu juga ampunkan dosa guru-guru kami, muallim, ustad-ustad kami, wali jami'al muslimina wal muslimat, ampunkan dosa kaum muslimin muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, mu'minin mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup di antara mereka dan yang sudah tiada, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Tuhan kami yang maha penyayang. Ya Allah, mudahkanlah kami beramal di bulan Muharram ya Allah, bisa puasa, bisa berbuat kebaikan, bisa menyantunkan anak yatim ya Allah, dan mudahkan kami sampai ke tanah suci ya Allah, baik haji baik umroh ya Allah. Yang ada hutang di antara kami ya Allah, lapangkan rezeki bisa bayar hutang. Yang lagi sakit sembuhkan ya Allah. Terimalah doa-doa kami, jadikan anak keturunan kami orang-orang yang saleh soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa minkum taqabbal ya karim. Bang Abi Ustaz, Abi Aki.